Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Rinisi Purbawati, MPD, Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 5 Depok. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk kelas 12, yaitu materi tentang editorial. Editorial sebagai media berpendapat. Materi ini merupakan materi kelas 12, bisa untuk baik IPA maupun IPS. Selanjutnya, editorial sebagai media berpendapat. A. Ciri-ciri, pengertian, dan sifat teks editorial. B. Informasi dalam teks editorial. C. Ragam informasi dalam teks editorial. D. Struktur dan kebahasan teks editorial. Dan E adalah rancangan teks editorial. Pengertian, ciri-ciri, dan teks editorial. Akan disampaikan pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, dan juga sifat teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas sesuatu isu, dan pada intinya editorial merupakan berita dogmatis. Sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. A. Krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis penerbitan medianya. B. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat. C. Memiliki karakter atau konsistensi keteraturan kepada para pembaca terkait sikap media massa. Yang D adalah terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Selanjutnya, informasi dalam teks editorial. Jenis editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interperspektif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Kemudian tipe-tipe editorial. 1 atau A, menjelaskan atau menginterpretasikan. 2, kritis. 3, persuasi atau membujuk. Dan yang keempat adalah pujian. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini, redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Ragam informasi dalam teks editorial. Isu dalam media informasi, pendapat dan argumentasi dalam teks editorial, serta saran terhadap isu faktual. Penulis editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terkait atau yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasanya, fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. A. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan.
B. Dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. C. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. D. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. Menghindari emosi dan prasangka negatif. B. Mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. C. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. D. Menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit, sehingga saran mudah dipahami. E. Menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Struktur dan kebahasan teks editorial. Struktur teks editorial, kaidah teks editorial. Masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang, dan struktur teks editorial. 1. Menggunakan kalimat teratoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata pengganti petunjuk, menggunakan konjungsi kausalitas. Selanjutnya, rancangan teks editorial, penyusunan teks editorial, penyusunan teks editorial, dan penyuntingan teks editorial. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Mengambil topik atau masalah yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. 2. Mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan lakukan riset. 3. Menganalisis masalah yang telah diangkat. 4. Memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Dan yang kelima adalah menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial. 1. Membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. 2. Membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Selanjutnya, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuat atau membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang runtut. Demikian materi mengenai teks editorial pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian saudara semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.